Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel saya, Sir Muharir Official. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana memanfaatkan Canva AI untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Di video kali ini, kita akan membuat sebuah kuis interaktif menggunakan Canva AI, di mana Canva AI bisa membuat sebuah kuis dengan menggunakan kode-kode HTML, kode coding yang biasanya kita harus minta seorang programmer untuk membuatnya. Di video ini kita hanya akan membuat sebuah bentuk kuis interaktif yang sederhana dan simple. Nah, berdasarkan prompt-prompt yang ingin kita tulis nantinya. Jadi prompt yang akan kita buat itu harus punya gambaran seperti apa yang kita inginkan. Nah, lanjut aja kita praktek di Canva AI-nya. Ayo, silakan disimak. Pertama Bapak Ibu harus login ke Canva seperti biasa, kemudian Bapak Ibu nanti pilih ke bagian Canva AI, kemudian Bapak Ibu menuju ke bagian kode, ya. Di sini nanti setelah Bapak Ibu klik, nah ini ada tulisan code for me, jadi nanti dia akan membuat sebuah kode seperti kode HTML dan sebagainya ya, istilah bahasa pemrograman itu. Jadi nanti kita hanya perlu memberikan sebuah prompt, di mana prompt itu punya gambaran seperti apa yang kita inginkan. Nah, kebetulan saya sudah membuat prompt-nya dan saya tinggal copy pastekan aja ya, biar cepat. Nah, di sini Bapak Ibu, uh, ini sudah saya buat prompt-nya. Ya. Nah, jadi yang kita buat kali ini itu yang memang sangat simpel ya, jadi tidak banyak yang aneh-aneh. Ya, nanti ke depannya insya Allah kita akan coba belajar dan berbagi bagaimana membuat modul yang interaktif atau kuis interaktif yang lebih komplit, yang lebih lengkap, mungkin yang lebih banyak kemauan kita ya. Nah, jadi di sini kita sampaikan dulu, eh, kamu adalah guru profesional. Nah, jadi kita minta persona dari AI itu seperti apa ya. Jadi kita perlu memberikan gambaran kepada AI itu bahwa dia itu seperti uh, apa yang ingin kita buat ya. Jadi seperti apa gambaran dalam pikiran kita, kita berikan perintah tersebut kepada AI-nya. Nah, jadi di sini saya menyampaikan bahwa persona persona dari Canva AI itu dia adalah seorang guru profesional. Kemudian dia punya tugas membuat modul belajar interaktif tentang ekosistem darat untuk siswa kelas 5 SD. Jadi memang dalam pembelajaran untuk siswa kelas 5 SD itu ada tentang ekosistem ya. Jadi ini saya fokusnya ke ekosistem darat. Kemudian yang mana setiap selesai satu halaman materi terdapat soal kuis interaktif. Nah, jadi deskripsi fungsinya itu harus login, nama, dan kelas sebelum bermain. Kemudian setelah login terdapat halaman materi tentang pengertian ekosistem. Ya, jadi gambarannya itu setelah dia buka websitenya, dia input nama, kemudian dari kelas berapa, 5A, 5B, atau 5C, dan sebagainya. Kemudian nanti dia baru dialihkan ke halaman materi mengenai ekosistem. Nah, jadi pada akhir materi tersebut, berarti halaman setelah materi ekosistem itu nanti akan ada kuis interaktif. Ini sekedar contoh aja, saya buatnya 5 soal ya, tentang ekosistem darat. Jadi, kemudian nanti si peserta didik ini akan memilih jawaban A, B, C, dan D. Nah, kemudian untuk kesulitan soal sesuai tingkat serta berjenjang. Jadi, akan nanti prompt ini, AI ini akan membaca soalnya itu tingkat untuk kelas 5 SD. Jadi dia tidak akan buat kualitas soal itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kita berikan sedikit perintah tambahan. Jika jawaban benar, skor bertambah. Kemudian tampilkan pesan jawaban benar. Ini terserah nih Bapak Ibu, nih dalam tanda petik ini terserah Bapak Ibu mau jawaban benar, selamat, Anda benar, itu terserah. Nanti Bapak Ibu sendiri yang mengolah bahasa
sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kemudian jika salah tampilkan pesan coba lagi. Nah, ini juga nanti seperti apa kemauan Bapak Ibu silakan diolah sendiri. Kemudian setelah semua soal selesai tampilkan total skor dan pesan. Terima kasih sudah mencoba. Ini versi saya. Kemudian untuk background-nya ada unsur ekosistem karena kebetulan tadi kita membuat apa namanya, kuis interaktif, modul interaktif itu tentang ekosistem. Jadi, saya minta AI itu untuk membuat background-nya itu ada unsur ekosistemnya dan full color yang menarik untuk anak SD. Kemudian saya minta tambahkan panel guru untuk melihat semua hasil jawaban siswa serta buat password untuk masuk ke panel guru. Nah, jadi panel guru itu nanti di bagian layarnya itu ada panel guru di mana hanya guru yang punya password yang kita set di prompt ini yang bisa mengaksesnya. Nah, baik kita coba submit dulu biar Canva-nya itu bisa bisa membaca seperti apa perintahnya. Nah, ya, nah ini seperti yang kita lihat Canva sedang membaca, sedang membuat kode untuk ya website interaktif ya. Nah, jadi ini ada beberapa, kita tunggu sejenak. Nah, nanti setelah selesai, Canva ini akan memberitahukan kita ini versi pertama yang dia buat, kita bisa ngecek kalau memang tidak cocok, kita bisa mengubah kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu harus mengingat bahwa ketika membuat prompt itu Bapak Ibu harus punya gambaran, ada homepage-nya, ada kemudian halaman berikutnya itu mau seperti apa, Bapak Ibu di halaman pertama mau ditambahkan apa, mau ditampilkan apa. Nah, Bapak Ibu itu harus sampaikan dalam bentuk prompt yang jelas dan berurut ya. Jadi kalau misalkan prompt-nya itu sudah teratur, nah Bapak Ibu, eee, bisa mendapatkan hasil yang lebih, dekat dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi perlu diingat, yang namanya AI atau kecerdasan artifisial ini tentu punya, kelemahan ya, punya kekurangan. Nah, kita bisa lihat sendiri ini masih dalam proses ya. Nah, di sini Canva code can make mistakes. Jadi Canva, kode-kode Canva ini bisa membuat kesalahan. Please check for accuracy. Jadi kita perlu mengecek ketepatan, kebenaran apa yang telah dibuat. Nah, di sini kita sudah selesai dibuat oleh, Canva AI ya. Kita lihat nih ada, ekosistemnya. Ini ada awan, ada pohon, ada bunga, ada beberapa gambar kecil. Nah, ini yang panel guru yang tadi saya sampaikan. Nanti ini hanya bisa diakses kalau kita masukkan password-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai di prompt tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ubah sendiri. Nah, ya. Nah, kita masuk. Nah, ini karena belum ada siswa yang menjawab, jadi masih kosong. Oke, kita keluar. Nah, kita coba tes nih. Contohnya Muharir ya. Kemudian pilih kelas, kita contoh 5A. Ini belum kita publish untuk dipakai oleh siswa kita. Kita hanya masih mencoba, mungkin ada beberapa kekurangan, dan ini juga sebagai uh, dasar ya, dan yang simple untuk kita pelajari sama-sama. Kemudian mulai belajar. Nah, tadi kan kita membuat prompt-nya itu, kita lihat prompt-nya kembali. Nah, prompt yang kita buat tadi itu setelah login terdapat halaman materi tentang pengertian ekosistem. Nah, jadi ini ekosistem darat. Kemudian apa itu ekosistem? Ini pengertiannya. Kemudian ada ekosistem darat. Kemudian ada komponen ekosistem darat, biotik, abiotik. Kemudian ini Bapak Ibu bisa ngecek lagi nanti atau ada yang perlu diubah, silahkan diubah ya. Perlu Bapak Ibu ingat, ini bukan materi secara khusus Bapak Ibu ajarkan, tapi ini bisa jadi sebelum Bapak Ibu melakukan LKPD, peserta didik kita itu perlu sedikit mengulang ya, mengingat sebelum dia melakukan atau mengerjakan kuis LKPD-nya. Nah, kemudian di bawah, paling bawah ini ada rantai makanan. Nah, contoh ini untuk ekosistem darat. Kemudian Bapak Ibu silakan kita cek
me eee, seperti apa hasil Canva AI tadi. Karena kita tadi setelah login terdapat halaman materi tentang pengertian ekosistem. Pada akhir materi terdapat soal kuis interaktif berjumlah 5, ya, 5 buah soal, tentang ekosistem darat. Nah, kemudian kita coba mulai kuis. Kita akan cek nih. Nah, ini, interface-nya seperti ini, ya. Sini ada nama siswanya, di sini ada kelasnya. Kemudian soal 1 dari 5, ya, kita lihat skornya nanti. Nah, apa ini maksud dengan ekosistem? Kumpulan tumbuhan di suatu tempat, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tempat tinggal hewan, kumpulan benda mati. Nah, jadi kita jawab aja ya. Nah, kalau benar dia akan buat jawaban benar. Nah, di bawahnya itu langsung muncul eee, panel atau tombol untuk soal berikutnya. Nah, soal kedua, manakah yang termasuk komponen biotik dalam ekosistem darat? Biotik berarti yang hidup. Nah, kita coba nih, tumbuhan dan hewan. Oke, baik. Nah, ini di soal berikutnya kita nanti akan coba jawab salah. Nah, kita punya skor nih udah 40 ya, udah 2 yang benar. Dalam rantai makanan, rumput, kelinci, ular, dan elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ini produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan ini konsumen paling atas. Nah, harusnya jawabannya ular. Nah, kita nggak jawab ular nih, kita jawab kelinci. Oke, ya. Coba lagi, jawaban yang benar adalah C. Nah, jadi langsung dikasih tahu jawabannya. Oke, kemudian berikutnya soal keempat, komponen abiotik yang paling penting untuk fotosintesis tumbuhan adalah. Nah, sini kita juga bisa memilih ya, coba aja nih, asal-asal aja, ya. Nah, kita sudah salah 2. Nah, kemudian yang terakhir, jika populasi kelinci suatu ekosistem menurun drastis, apa yang kemungkinan terjadi pada populasi rumput dan ular? Jadi tadi kelinci ada di tengah antara rumput dan ular. Jadi kalau misalkan kelinci ini nggak makan rumput, tentu ularnya nggak bisa makan kelinci karena nggak ada kelinci kan. Tapi rumput menurun, ular meningkat, tidak mungkin. Otomatis rumput meningkat, ular menurun karena yang dimakan nggak ada oleh ular, ya. Nah, atau keduanya meningkat. Nah, kita jawab ini. Oke, jawabannya benar. Nah, pada akhir nih kita udah tahu hasilnya, skornya 60 dari 100. Nah, bagus kamu cukup memahami materi, terus belajar ya. Nah, kita nanti bisa buat nih ulangi kuis, baca materi lagi. Baik, oke. Ini sudah selesai, kita keluar. Nah, kita coba cek tadi Panel Guru, kira-kira yang kita kerjain tadi itu bisa masuk nggak ya ke Panel Guru? Nah, ini kebetulan sudah ada. Nah, jadi kita tahu si peserta didik ada yang sudah selesai menjawab, jawaban benar 3 dari 5 soal. Nah, nilainya itu 60. Oke, kita keluar. Nah, setelah kita mengoreksi atau mengecek hasil yang telah dibuat oleh AI ini, kita langsung bisa menggunakan use in a design, ya, nih, tombol ungu di atas nih, ya. Kita gunakan sebagai website. Nah, ini contohnya. Oke, baik. Nah, kita tunggu interface-nya terbuka dengan baik. Nah, tadi kita sudah preview, sekarang kita langsung ke publish website. Tadi kita sudah preview sebelumnya ya. Jadi kita langsung ini ingin anak-anak bisa menggunakannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal set linknya aja seperti apa. Ya, ini saya langsung publish saja. Oke. Nah, jadi nah ini sudah selesai. Ya, oke. Kita bisa copy linknya, kemudian nanti kita kirimkan ke grup eh, siswanya atau bisa kita tuliskan di papan tulis, kalau memang ada siswa yang, tidak punya grup atau sekolah yang tidak membuat grup. Nah, jadi bisa langsung tuliskan di papan tulis atau ya terserah Bapak Ibu ya bagaimana caranya. Yang penting link ini yang dibagikan ke peserta didiknya. Oke, kita close.
Nah, jadi seperti itu tutorial membuat kuis dan modul interaktif untuk lebih memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas agar kelas kita itu tidak membosankan. Jadi semangat Bapak Ibu yang terus mengajar peserta didik demi mencerahkan kehidupan mereka di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya agar teman-teman yang lain bisa mempelajari dan bisa menambah pengetahuan mereka tentang Canva AI khususnya dan untuk keperluan pendidikan pada umumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.